Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, lama tidak jumpa. Kembali lagi bersama saya Fiski Aris dan juga saya Maulita Lili dalam program spesial Lentera Inspirasi, terus menginspirasi untuk anak negeri. Nah, program Lentera Inspirasi ini merupakan salah satu program yang akan mendatangkan salah satu narasumber, pastinya nanti akan memberikan inspirasi untuk kita semua yang ada di sini. Dan tentu juga akan memberikan informasi yang sangat inspiratif sekali dan juga menambah wawasan kita semuanya. Betul banget. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu rumah yang memiliki budidaya tanaman hidroponik nih, Fiski. Iya, betul banget. Yang kita tahu bahwa tanaman hidroponik ini merupakan tanaman yang menggunakan media tanam yang berbeda dari pada umumnya. Betul gitu banget. ya. Dan kita tahu sendiri kalau media tanamnya itu beda, pastinya itu memiliki dampak kesehatan tersendiri ya untuk tubuh kita. Iya, betul banget. Dan juga berkaitan dengan tema kita kali ini, yakni awali dari hal kecil untuk hidup yang lebih sehat. Sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu VT dari narasumber kita berikut ini. Baik pemirsa, kali ini saya dan juga Lita sudah berada di rumah yang salah satunya merupakan owner tanaman hidroponik bersama Bu Eti. Betul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf hari ini sedikit mengganggu waktu Ibu ya, sebentar Enggak saja. apa-apa. Pastinya kita nanti mau sedikit berbicara dan ingin diberikan inspirasi nih Bu mengenai tanaman hidroponik yang Ibu usahain di sini. Iya. Tentunya juga kan sangat menarik sekali gitu ya Bu, tanaman hidroponik ini kan media tanamnya itu tanpa tanah. Tanpa tanah. Tanpa tanah. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih tanaman hidroponik itu? Hidroponik itu salah satu metode budidaya menanam memanfaatkan air tanpa tanah. Jadi air kita beri nutrisi untuk pupuknya itu. Jadi seperti itu, simpelnya seperti itu. Berarti itu cuma bedanya sama tanaman yang lain itu berarti nggak ada tanahnya? Tidak ada tanah, tapi kita menggunakan rock wool. Rock wool itu seperti busa. Jadi untuk memasukkan biji-bijinya itu Mbak di dalam, ya untuk membuat tunas ya. Jadi seperti itu. Apakah dari busanya itu sudah ada pupuknya tersendiri atau bahan-bahan yang lain untuk menumbuhkan si tanaman hidroponik itu atau bagaimana Bu? Tidak ada, jadi jadi si biji langsung aja kita masukkan ke dalam itu, di dalam rock wool itu, kemudian kita taruh nampan yang sudah diisi air yang ada nutrisinya itu. Oh, jadi tidak air biasa seperti itu tidak, atau air yang atau menggunakan mungkin air-air tertentu dengan cairan-cairan tertentu? Air yang menggunakan nutrisinya nutrisi itu cairan. cairan. Iya, nutrisi itu cairan. Iya.
Tadi kan pas kita masuk dari depan ternyata udah banyak sekali ya Bu. Kita lihat di depan itu tanamannya sudah banyak. Sudah banyak. Itu sebetulnya awal mulanya dulu Ibu mendirikan budidaya hidroponik itu kapan? Sebetulnya tidak sengaja itu Mbak. Jadi waktu pandemi kita kan semuanya libur ya itu ya. Iya. Anak-anak libur. Banyak yang libur jadi banyak nganggurnya di rumah. Kemudian iseng saja karena saya baca tahun 2022 itu kan mulai rawan pangan. Iya. Jadi saya berpikir gimana untuk ketahanan pangan, untuk minimal untuk diri saya sendiri, Jadi untuk berlangsungnya kehidupan ya, selanjutnya gitu ya. ya. Kemudian tadinya hanya sedikit, hanya 50 lubang, hanya 50 lubang. Saya tanam berbagai sayuran. Berbagai sayur. Ya bisa itu, jadi dibagi saja berapa lubang saya tanemin sawi, bayam, pokcoy, kangkung. Ya itu awalnya dari situ, mencoba hidup atau tidak. Soalnya saya setiap menanam di tanah mesti mati. Jadi saya sudah ilfil sama tanah. Ilfil sama tanah. Jadi saya ini berpikiran gimana kalau hidroponik kan ribetnya cuma di awal. Terus sudah nggak nyiramin, sudah nggak ngasih pupuk. Jadi sekali saja itu di dalam air, juga di dalam di bawah tanah itu kan ada bak yang di dalamnya itu ada air dan nutrisi yang Dialirkan tadi ya Bu. dialirkan itu. Jadi awal mulanya emang iseng-iseng aja Iseng-iseng gitu ya, Bu? saja. Tapi berarti Kondisi- ibunya tadi Iya. berarti sudah memiliki atau gemar untuk bercocok tanam yang awalnya di tanah tapi Iya. nggak jadi akhirnya Iya. dialihkan ke hidroponik gitu ya. Ilfil itu tadi Betul. ya, ilfil sama tanah, jadi Ilfil sama tanamnya buat sistemnya hidroponik Betul. gitu, Iya. jadi lebih mudah, sederhana dan juga simple, hasilnya juga memuaskan gitu ya Bu. Hasilnya memuaskan. Yang jelas dia hidup, Yang tidak jelas mati, tidak mati. Iya. Berarti dalam satu slot itu nggak hanya satu tanaman tapi bisa berbagai tanaman. Oh iya. Kalau untuk tanamannya itu jenisnya apa aja sih Bu yang bisa digunakan sistem hidroponik itu tadi? Semua tanaman bisa, cuma Bisa. karena saya kan untuk ini ya, untuk konsumsi pribadi, konsumsi pribadi, jadi saya tidak harus yang Berbagai jenis tanaman. iya berbagai gitu ya? jenis tanaman, sayuran saja kalau saya. Sebenarnya semua bisa, paprika, tomat, itu bisa, Semuanya bisa. semuanya bisa. Kalau bawang merah, bawang putih yang saya maaf tidak tahu ya, soalnya dia kan dalam tanah ya. Di dalam Iya. tanah. Iya. Karena kan tadi kan ibunya juga bilang mendirikan ini dulu karena COVID, habis itu kelangsungan hidup beliau keluarganya gitu. Jadi menanamnya kayak tanaman yang bisa dibuat sehari-hari gitu. Betul gitu Iya. ya Bu ya. Dari pandemi itu biasanya orang mengimplementasikan iya. seperti bencana ataupun musibah, tapi kalau untuk Bu Eti dapat mendatangkan berkah. Alhamdulillah seperti itu ya. Oke. Dan untuk beberapa tanaman yang Ibu tanam ini, apakah ada manfaatnya sih Bu dari berbagai tanaman yang ditanam sistem hidroponik ini? Alhamdulillah ada. Setelah saya mencoba tanaman yang sayur-sayuran, kemudian kan terlalu banyak maksudnya untuk dikonsumsi sendiri kan terlalu banyak itu ya. Iya, iya. Kita butuh kan paling hanya berapa lubang Mbak gitu. Jadi akhirnya saya bagi ke tetangga, terus kemudian saya mencoba selada. Yang di depan itu ya? Yang di depan ini mencoba selada, ternyata malah diminta sama pedagang. Yang pertamanya pedagang dari pasar. Ya karena cuma 50 lubang kan kurang ya. Kurang. Iya. Kan hidroponik itu termasuk sayuran mahal. Beda dengan sayuran yang Biasa Yang mereka biasa pakai di tanah. tanah terus seperti di itu. pupuknya pestisida. Iya. Itu kan beda ya. Jadi karena hanya 50 lubang itu kan kurang kalau untuk pasarkan. Kemudian saya
buat lagi karena ya itu karena wah ternyata mendatangkan cuan. Cuan. Ya itu perempuan kan Ya, ininya uang. Instingnya apalagi kalau udah berumah tangga. Iya, instingnya Identik kalau dengan soal uang. uang-uang gitu kan emang jagonya itu untuk Perempuan. perempuan ya, makanya gitu ya. Kalau untuk cowok kan ya. Oh, berarti kamu nyadari ya, Gus? Iya, iya, saya menyadari. Iya. Nah, saya mau tahu nih, Bu, sebetulnya kalau dari tanaman hidroponik sama tanaman yang ditanam di tanah biasa, sebetulnya itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Bu? Ada. Kalau yang saya ini praktekkan sendiri itu selada ini kan banyak yang yang nyari gitu. Setelah saya kenapa kok kan kayak gini, yang ngambil selada di saya itu kan pedagang gado-gado ada. Gado-gado itu kan satu porsinya berapa gitu. Ya, Kok pakainya hidroponik? Saya ini kenapa gitu? Dia bilang yang hidroponik itu nggak cepat layu, nggak cepat hitam. Kemudian saya praktekkan sendiri ya, di dapur saya taruh aja gitu, bukan di tempat air, di meja saja. Ternyata sampai 3 hari memang tidak menghitam. Layu iya. Ya, layu iya, tapi tidak menghitam. Kalau yang biasa itu kan cepat hitam toh Mbak. Seperti kemangi itu kan kalau ditaruh aja kan langsung menghitam. kayak membusuk, tapi sebenarnya itu busuk nggak sih, Bu, kalau hitam itu? Ya orang nggak mau pakai kan. Iya. Makanan soalnya kan selada dimakannya mentah. Betul. Gitu. Jadi kalau menghitam ya udah mengandung racun lah kali ya. Jadi pestisida juga berpengaruh ya, karena seladanya dari sistem tanaman hidroponik ini juga kelihatan besar dan juga segar gitu kan, juga menggugah selera makan. Betul, Apalagi kalau kita makannya itu langsung gitu. Kan biasa kan kalau kita makan pakai lalapan gitu kan juga seperti itu gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan kalau kita bisa lihat sendiri, kadang kan kalau sayuran itu kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya tuh ya ditaruh di apa Bu namanya, di pinggiran kayak keran cuci piring itu nggak sih? Oh iya. Itu juga katanya bisa menghambat Pembusukan. Tapi itu juga berlaku di tanaman ini nggak sih Bu sebenarnya? Atau dibiarkan di tempat terbuka biasa tapi bisa bertahan sampai 3 hari yang tadi? Bisa. Iya. Tanpa harus di tempat yang demikian. Jadi tidak, maksudnya tidak perlu yang mungkin yang tidak perlu masuk kulkas. Gitu. Masih bisa. Kalau teman-teman yang itu yang memang beli kemudian dipakai, dimasukkan aja di dalam freezer, tahan kok 1 mingguan gitu. Tahan 1 minggu? Iya, tahan 1 minggu. Tanpa kita harus yang dialasin tisu gitu, tidak perlu. Nggak perlu ya? Iya, itu udah dibiarin aja. Masuk freezer 1 minggu masih. Tidak ada obat-obatan seperti pestisida seperti demikian ya, Iya, karena lebih tahan lama gitu ya. Nggak ada bahan kimia yang masuk kayak gitu. Itu nggak ada bahan kimia. Nutrisinya itu Mbak, tapi kan itu bukan langsung seperti pestisida ya. Oke. Dan tadi kan sudah Ibu sampaikan mengenai target pemasaran, tadi disampaikan bahwa tukang gado-gado. Gado-gado ada. Kemudian apakah ada lagi sih Bu target pemasarannya dari Ibu sendiri, itu mungkin dijual ke kafe-kafe ataupun ke tempat-tempat lainnya gitu? Kalau untuk pemasaran waktu itu sebenarnya saya tidak mencari, justru mereka yang mencari. Mereka yang datang langsung WA, ada temen yang mungkin kasih tahu ya, kalau di teman saya ada itu tuh selada gitu, akhirnya yang bersangkutan WA sendiri. Jadi akhirnya setiap mulut ke mulut gitu. Iya. Tapi kebanyakan memang mereka langsung WA sendiri gitu. Langsung menghubungi ibunya gitu ya, karena kemungkinan dari Bu Eti sendiri tidak menargetkan seperti apa, akan tapi pelanggannya yang sendiri. Gitu. Alhamdulillah sih ya. Gitu. Iya. Itulah mungkin salah satu manfaatnya ilmu komunikasi ya, dari mulut ke mulut. Media Mbak. Oh iya, media sosial, media sosial dan teman. Oh iya. grup WA. Oh ada grup WA juga.
Kalau untuk hidroponik ada grupnya, tapi saya tidak ikut. Kayak komunitas atau Iya, semacam? komunitas hidroponik ada, Kediri ada. Cuma saya tidak ikut ya. Cuma waktu itu waktu belajarnya ya sama pedagang apa ya? Dia pedagang alat-alat hidroponik. Jadi nanya-nanya aja di situ. Hanya tanya-tanya saja. Hanya tanya-tanya Kemudian saja. Ibu berani mendirikan usaha ini gitu, Bu. Kalau dibilang usaha belum mas. Jadi mungkin lebih dapat dikatakan seperti hobi gitu ya, Bu. Iya. Karena dari Yang hobi kemudian jadi menghasilkan cuan gitu. tadi yang dibilang dengan cuan. Nah, ini kan pemirsa di rumah nih Bu mau tahu nih kan ternyata hidroponik itu kan banyak manfaatnya sekali. Sebetulnya dalam penanamannya itu sendiri itu ada tips atau Triknya gitu, iya, Bu, betul. untuk merawat tanaman hidroponik ini. Karena kan beda ya dengan tanaman yang Iya. lain. Kalau tipsnya itu sebenarnya tidak sulit, cuma yang kita apa namanya kendalanya kita waktu itu dari biji mas, dari apa bibit. Oh, bibit. Ya, dari bibit waktu itu yang pertama bagus, kedua bagus, ketiga kerdil. Kita sampai bingung ya ini apanya gitu. Nutrisi sudah sesuai takaran. Atau mungkin bibitnya waktu itu ambil yang impor. Ambil yang impor. Terus ternyata terlalu panas. Terlalu panas mataharinya. Panas mataharinya. Makanya kita kasih itu penutup iya. Putih di atasnya. Jadi kalau kepanasan tidak bisa, ya. terlalu dingin juga Tidak bisa. tidak bisa, gitu ya, Bu. tidak bisa bagus gitu. Jadi sangat berpengaruh gitu ya, Bu, setiap Iya, prosesnya. cuaca. Cuacanya, iklim. Kalau kemudian- iklim kita sudah iklim Nah, Oh iya. iklimnya. cuaca. Lalu juga Maaf ya. untuk demi prosesnya emang sedemikian rumitnya ya, Bu. Iya. Tapi emang butuh ketelatenan dari kita sendiri gitu ya, Sebagai Bu, kemungkinan penanam. sebagai penanam, karena emang nggak biasanya menggunakan sistem hidroponik ini, biasanya menggunakan media tanah, kemudian menggunakan Media air. media air ini gitu ya. Iya. Saya juga cukup asing banget sih kalau menggunakan sistem hidroponik ini, karena hanya beberapa kali menemui. Iya, memang sangat jarang sekali sih aku Sangat juga. jarang sekali. Tapi kalau emang untuk makan emang ya suka sih kalau buat lalapan gitu ya. Iya. Kalau untuk menanam Mungkin next ya. mungkin lain waktu lah ya, coba-coba gitu Kan deh. ini kita cari ilmunya dulu. Nah, kita Nanti cari kalau udah ilmunya kita dulu. implementasikan Nah, gitu. Yang betul. penting jam terbang aja itu kalau nanam hidroponik. Soalnya harus kita ini sendiri apa? Kita pelajarin sendiri. Iya, Bu. Kenapa kok kerdil? Kenapa? Itu terlalu banyak sampai kita pernah gagal panen ibaratnya ya, gagal panen. Ini ada 3, di belakang ada 1 tuh semuanya kerdil. Jadi nggak panen, nggak bisa dipanen. Ya kan, jadi kayak bonsai, kayak bonsai ya, kayak kerdil kayak bonsai gitu kan nggak lucu ya. Apa namanya? Dilihat Selada aja, yang iya. yang kita tahu dia Besar. rimbun, hijau ya. Berarti itu termasuk suka dukanya dalam Iya. penanaman hidroponik ini. Iya, kalau tipsnya ya telaten dan jam terbang. Telaten Mungkin dan nggak cocok sih kalau buat saya, karena saya orangnya nggak sabaran. Mungkin kalau saya males kalau kayak gini. makanya Rizky belajar sabar. Iya, gitu. belajar sabar. Oke. Itu tadi ya, Bu, kayak suka dukanya mungkin karena tanamannya nggak bisa dipanen, kemudian kerdil. Apakah hal-hal seperti demikian pernah juga nggak sih, Bu, membuat ibu gitu patah semangat gitu? Udah nggak usah tanam ini lagi gitu ya, tanaman sistem hidroponik lagi, udah nggak usah tanam taman gitu, Bu? Tidak, Tidak. justru malah kita ganti lagi, ganti dah bibitnya nggak apa-apa lah gitu. Apa? Tidak jadi ya nggak apa-apa, kita ulang lagi gitu. Kita perbaiki nutrisinya, kita bersihkan medianya. Jadi tabung itu, pipanya itu kita bersihkan dulu, nggak kita tanamin dulu lah, dibersihin dulu. Mungkin ada lumut-lumut atau ada apa gitu, akhirnya kita biarkan dulu 1 bulan itu kita tidak nanam.
terus kita mulai lagi semua dibuat baru, nutrisi apa kita kuras, gitu. Jadi kita buat dari awal lagi. kita buat dari awal lagi. Jadi perlu ketelatenan, teliti, Biaya. sabar juga gitu ya Bu. Dan biaya. Iya. Lagi cuan. Iya. Kembalinya ke cuan. Ya, semuanya memang ya perlu, setiap usaha pasti ada. Prosesnya. Iya. Usaha gitu ya, prosesnya emang nggak main-main gitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang uang gitu ya. Iya. Sedih. Sedih gitu. Iya sama sedih. Sedih tapi ya harus semangat Harus gitu. semangat gitu ya Bu. Ingat Terakhir lagi nih, cuan. ya, demi cuan. Garis bawah itu Fiski cuan. Ya, cuan. Iya. Terakhir nih Bu, kasih dong motivasi, kata-kata motivasi untuk teman-teman ataupun pemirsa Kakak Media yang kemungkinan ada minat gitu ya untuk menanam menggunakan sistem hidroponik. Semangatnya. Semangat. Ada lagi semangat. Pertama semangat, ya itu tadi Mas, ketelatenan. Dan benar-benar ya. Soalnya gini, untuk membuat media hidroponik itu satu ini saja itu sudah 3 jutaan ya. Kan sayang kalau terus sudah bikin Iya. tidak dimanfaatkan gitu. Iya betul. Sangat sayang. Jadi seandainya gagal ya coba lagi gitu kan. Jadi memang Perlu niatnya dulu, itu. Iya. Karena memang konsekuensinya di belakang ternyata juga besar. Iya, gitu. ya kita coba dari kecil dulu seperti saya kemarin hanya untuk konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi terlebih dahulu. Iya. Kemudian untuk kedepannya seperti apa apabila Kalau berhasil gitu kita bisa lanjut. dilanjutkan gitu. Iya. Apabila berdampak positif gitu ya Lita ya, demi uang. Soalnya saya lihat di mana ya Mas, itu ada yang akhirnya tidak dimanfaatkan gitu loh. Itu kan sayang ya. Oh iya. Sayang itu apa, mahal soalnya ya. Iya. Iya dari awal aja nggak butuhnya biaya juga nggak sedikit ya gitu ya. Iya. Betul banget. Karena emang berbeda dari tanaman yang menggunakan media tanah gitu ya Lita. Apalagi kalau untuk sistemnya, proses demi prosesnya kan juga berbeda juga Betul. seperti apa gitu. Lebih rumit dan banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Iya. Ya, betul banget. Setiap prosesnya tentu ada juga resikonya. Betul. Ya, Seperti betul. apa gitu. Ya setiap segala sesuatu pasti ada Ada resikonya. resikonya. Tinggal kita bagaimana menyemangati diri ya. Betul. Perlu semangat dari Ayang? Kamu aja dulu Oh, ya. aku akan. Oke. Itu tadi ya pemirsa perbincangan kita dengan narasumber kita Iya. Bu Eti selaku owner tanaman hidroponik, sangat spesial sekali karena emang ya untuk menanam tanaman hidroponik ini perlu ketelatenan, Betul. ketelitian dan juga tanpa putus semangatnya gitu ya, karena emang proses demi prosesnya itu sangat dikatakan panjang iya, gitu ya, apalagi sederhana tapi panjang prosesnya. Nah, apalagi juga dari awal tuh ternyata nggak makan biaya sedikit gitu, betul dan banget. biaya banyak, kalau nggak diterusin juga mubazir sia-sia sayang kayak gitu banget. ya Ibu ya. Iya. Akan tapi kalau untuk hasilnya ke depannya apabila berdampak positif juga mendatangkan hasil yang positif betul juga gitu. Bisa bermanfaat juga untuk orang banyak ya. Betul banget. Dan demikian ya pemirsa Kakak Media, informasi yang dapat kami sampaikan Betul. dengan Bu Eti Eti, selaku owner tanaman hidroponik. Kalau gitu Bu Eti terima kasih hari ini Sama-sama. sudah berbincang langsung dengan kita, memberikan inspirasi untuk Iya. pemirsa Kakak Media semua. Iya, sangat bermanfaat Betul banget banget. gitu ya, Insya karena Allah. jarang-jarang sekali tanaman Betul. hidroponik ini ditanam, khususnya untuk daerah di sekitar Kediri gitu ya. gitu. Iya. Masih betul. jarang lah ya istilahnya. Betul banget. Dan akhir kata Rizky pamit undur diri, Kita juga pamit undur diri. dan jangan lupa tetap saksikan Lentera Inspirasi Di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.